sebetulnya pertarungan sekarang ini, nomor satu itu bukan pertarungan suaranya Ganjar, Prabowo, dan Anies, bukan. Jadi pendefinisi utama peta suara dan opini pada hari ini saya bicara dari kacamata survei ya, itu sebenarnya tetap Jokowi. Ini dari perspektif komunikasi politik, Mas Gibran seperti sedang memberikan pesan kepada PDIP dan juga kepada publik bahwa dalam kontestasi Pilpres ini, Mas Gibran dan juga keluarga Mas Gibran, dalam hal ini Pak Jokowi, itu berada di posisi mana. Saya melihat PDIP nampaknya berhitung sekali. Ya mungkin, itu kita tidak tahu ya, kita tidak tahu ya, bahwa mungkin kalaupun toh Gibran menang, kader kami juga gitu. Mungkin juga itu pemikiran yang sama oleh Golkar dulu. Gibran sah menjadi calon wakil presiden Prabowo dengan segala kontroversinya, termasuk bagaimana sang paman yang ketua Mahkamah Konstitusi membuka jalan buat dia selebar-lebarnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, selain dia ketua MK, dia juga hakim konstitusi. Dia berhadapan dengan perkara keponakannya sendiri. Kompleks sekali. Ya, benturan kepentingannya sangat kompleks dan yang sangat kasat mata. Kasat mata. Kasat mata. Itu semakin menguatkan proses terjadi usul perubahan undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi ini. Publik mulai mereka-reka ini arahnya untuk meloloskan Gibran. Ya, itu memang menjadi misteri berikutnya setelah deklarasi pasangan Prabowo Gibran. Ya, apakah PDIP akan bereaksi keras, katakanlah demikian ya, dengan memecat sesuai mekanisme organisasi, atau PDIP justru tenang-tenang saja, tidak mengeluarkan reaksi semacam itu, gitu ya? Ya, kalau dilihat dari komentarnya Mbak Puan juga sebelumnya juga pernah komentarnya Gibran. Jadi memang tidak ada keinginan dari kedua belah pihak untuk memperjelas status yang katakanlah definitif, tegas. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kepastian Prabowo Gibran resmi maju sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres di Pilpres 2024 tahun depan. Bagai menegaskan diksi yang sempat populer beberapa waktu lalu, Jokowi 3 periode. Melalui Gibran putranya, program-program Jokowi dipastikan akan terus dilanjutkan. Sementara di sisi lain, majunya Gibran menjadi wakil Prabowo membawa tanda tanya lain terkait hubungan Jokowi dengan PDIP. Hingga saat ini, tidak ada selembar kertas pun mengatasnamakan Gibran untuk mundur ataupun dipecat dari keanggotaan partai PDIP. Apakah manuver ini cuma akal-akalan elit Jokowi dan PDIP? Banyak yang kecewa dengan manuver Presiden Jokowi yang dianggap memuluskan jalan bagi putra sulungnya sebagai cawapres bagi Prabowo melalui Mahkamah Konstitusi yang kemudian diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Mengapa menjadi Mahkamah Keluarga? Sebab Ketua MK Anwar Usman yang juga paman Gibran mengabulkan batas usia capres-cawapres. Dengan tambahan telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Karena tidak disebutkan gubernur atau bupati, wali kota, maka Gibran yang wali kota Solo akhirnya dinyatakan berhak maju sebagai capres-cawapres. Terlebih lagi bagi Jokowi, majunya Gibran mengandung unsur pengorbanan jika meminjam istilah permainan catur. Gibran adalah pion yang dikorbankan demi meraih kemenangan yang lebih besar. Orang lupa bahwa ini semua sekedar drama politik nasional yang belum selesai mencapai klimaks, apalagi ending. Masih pada fase permainan tengah menuju babak akhir. Akan tetapi penonton tidak sabar menanti hingga drama berakhir. Ada yang teriak-teriak menghujat Jokowi, padahal sebelumnya pendukung fanatik Gibran memang fenomenal. Meski ditunjukkan bahwa di dunia luar telah banyak pemimpin di bawah 40 tahun yang berhasil membawa kemakmuran bagi negaranya, tetap saja orang akan mencap Gibran sebagai anak ingusan dan anak kemarin sore dari bapaknya. PDIP, partai yang berjasa menjadikan Jokowi Presiden RI selama 2 periode. Tentu kecewa berat dengan manuver Jokowi
yang dianggap memberi angin kepada Prabowo lewat sikap dan pernyataan-pernyataannya politiknya. Pun kekecewaan PDIP dan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum partai bertambah-tambah ketika Gibran yang kadernya malah menjadi cawapres bagi capres pesaing potensialnya. Siapa yang tidak kecewa dan sakit hati? Wajarlah. Jika Megawati dan PDIP berhati jembar, seharusnya bergembira ria dengan majunya salah satu kadernya ke gelanggang Pilpres. Bukankah dengan demikian PDIP memiliki duo G, kadernya yang bertarung Ganjar dan Gibran? Benar bahwa Megawati pernah mengancam akan memecat kadernya yang bermain di kaki dua, atau dua kaki, atau tiga kaki, alias tidak loyal penuh dengan PDIP. Tetapi memecat Gibran saat ini akan sangat menguntungkan Gibran, yang otomatis akan mendapatkan efek terzolimi yang menguntungkan Gibran dan menjadi tembakan balik buat PDIP. Majunya Gibran sebagai capres melawan pesaing kader sebenarnya bukan hal baru. Telah ada presiden sebelumnya pada Pilpres 2004. Partai Golkar secara resmi mencalonkan Wiranto yang menang konvensi sebagai capres. Tetapi ada kader Golkar lainnya yang ikut kontestasi, yaitu Yusuf Kala, yang berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dan 2014 Jokowi berpasangan JK. Kepastian Prabowo Gibran resmi maju sebagai pasangan baca pres dan bacawa pres di Pilpres 2024 tahun depan. Bagai menegaskan diksi yang sempat populer beberapa waktu lalu, Jokowi 3 periode. Melalui Gibran putranya, program-program Jokowi dipastikan akan terus dilanjutkan. Sementara di sisi lain, majunya Gibran menjadi wakil Prabowo membawa tanda tanya lain terkait hubungan Jokowi dengan PDIP. Hingga saat ini, tidak ada selembar kertas pun mengatasnamakan Gibran untuk mundur ataupun dipecat dari keanggotaan partai PDIP. Apakah manuver ini cuma akal-akalan elit Jokowi dan PDIP? Banyak yang kecewa dengan manuver Presiden Jokowi yang dianggap memuluskan jalan bagi putra sulungnya sebagai cawapres bagi Prabowo melalui Mahkamah Konstitusi yang kemudian diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Mengapa menjadi Mahkamah Keluarga? Sebab Ketua MK Anwar Usman yang juga paman Gibran mengabulkan batas usia capres-cawapres dengan tambahan telah berpengalaman sebagai kepala daerah. Karena tidak disebutkan gubernur atau bupati, wali kota, maka Gibran yang wali kota Solo akhirnya dinyatakan berhak maju sebagai capres-cawapres. Terlebih lagi bagi Jokowi, majunya Gibran mengandung unsur pengorbanan jika meminjam istilah permainan catur. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa